Pemain lama nggak akan masuk ke arena kalau pemain baru tidak banyak bicara. Jangan mengusik kita yang sudah tidak suka dengan drama. Kita tidak main dengan kata-kata. Kita akan buktikan dengan nyata. Paham? Bakal calon presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan sekolah gratis di seluruh Indonesia untuk masyarakat yang kurang mampu. Ganjar menganggap bahwa sekolah gratis adalah bagian integral dari upaya mempermudah akses pendidikan yang terbukti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, serta dalam jangka panjang dapat menuntaskan kemiskinan. Awal bulan September yang lalu, Pak Ganjar baru saja mendapatkan penghargaan Detikom Awards 2023 kategori tokoh pendongkrak kualitas pendidikan keluarga miskin. Penghargaan ini didapatkannya karena salah satu kontribusi Pak Ganjar yakni sekolah gratis sebanyak 18 sekolah untuk SMKN Jawa Tengah atau SMK Jateng yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial. Kalau ada pemimpin yang terus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil dan mengupayakan agar para murid yang kesulitan keuangan bisa terus bersekolah, lama-lama orang Indonesia bisa sukses semua dong. Dan Indonesia jadi anti kemiskinan. Pencegahan stunting harus dilakukan, tapi bukan dengan makan siang gratis. Telat lah ya istilahnya, apalagi itu kan sasarannya anak sekolah. Kalau makan siang gratis kan anak sekolah, ya itu yang lewat untuk 1000 hari, memperbaiki nutrisi anak sekolah itu oke, tapi bukan dengan seperti ini juga caranya gitu ya. Kalau bicara stunting ditangani dari ibu hamil, anak masih baduta. Dan itu tahapannya biasanya sebelum mencapai stunting, tahapannya itu ada yang anaknya gagal tumbuh, beratnya tidak bertambah, lalu nutrisi buruk. Nah, anak-anak yang masih dalam tahapan ini bisa diperbaiki untuk mencegah stunting. Tapi kalau sudah masuk dalam kondisi stunting, sudah tidak bisa lagi diperbaiki dengan menggunakan asupan protein hewani. Tetapi sudah harus ditangani dokter spesialis dengan obat-obatan dan suplemen-suplemen khusus yang mungkin treatmentnya bisa puluhan juta rupiah. Oke, nah itu masih soal program 02 nih Bang, soal makan siang gratis itu. Kalau kita lihat kan menunya itu ada susu, terus ya makanan kayak gitu. Kata mereka sih itu udah cocok lah untuk penanganan stunting gitu. Tapi dengan menunya itu gimana? Bener nggak sih? Yang paling dibutuhkan untuk pencegahan stunting adalah protein hewani. Bisa didapatkan melalui telur atau daging ya, daging ikan, ayam, yang paling murah pastikan ikan ya, dan itu bisa membantu pertumbuhan anak-anak sehingga bisa mencegah stunting. Nah, kembali lagi kalau makan siang gratisnya diberikan kepada anak-anak usia sekolah, ini sudah salah sasaran. Karena sasaran yang harus diintervensi untuk mencegah stunting adalah baduta, balita bayi di bawah 2 tahun ya. Karena biasanya kalau sudah stunting di atas 2 tahun udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, penanganannya sudah bukan melalui konsumsi makanan, tetapi sudah harus melalui penanganan medis dengan dokter spesialis. Lewat golden times lah ya. Udah lewat golden time ya. Lalu kemudian sekarang ini semua urusan-urusan penting bagus juga kalau mau deh dikendalikan oleh negara ya, dihimpun, dikerjakan sendiri oleh negara sehingga mirip dengan konsep state capitalism ya. State capitalism. Semua diurus negara. Kemarin juga di Hutan Kayu itu muncul. Iya ya. Itu kritik itu. MBG yang begitu besar, negara semua yang anukan, ya kan? Mengendalikan ini, menentukan. Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga. Koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya. Terus anggota koperasi itu yang punya kekayaan yang disimpan di Merah Putih itu orang per orang atau kepala desa atau siapa misalnya, kan harus jelas juga. Karena kalau koperasi kan sumbangan orang, sumbangan dari bawah, bukan di drop lalu nggak jelas siapa pemiliknya. Itu diurus lagi oleh negara. Sekolah rakyat diurus oleh negara. Apakah itu bagus? Bagus. Ya, karena itu kan sebenarnya pilihan pemerintahan, Pak. Bagus. Mau pakai model state capitalism atau yang lain. Di Cina dipakai, di Singapura dipakai. Bagus. Di beberapa tempat. Tetapi pengawasannya nggak ada. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Kacau balau begitu dibilang bagus. Ada sekian tempat orang mabuk massal gitu ya. Itu udah kan hanya kecil, bukan begitu dong. Gitu. Itu kan bukan insiden sebenarnya. Kalau terjadi di mana-mana dan berulang. Nah, sama Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat,
Satgas PKH misalnya bagus apa enggak bagus tuh Satgas Penertiban kawasan hutan. Bagus karena selama ini Menangkap hutan orang-orang yang korup. menangkap orang koruptor. Tapi pengawasannya gimana? Karena saya dengar sesudah diambil itu oleh PKH, ada yang dikembalikan lagi dengan nego. Benar apa enggak nih? Nah kalau tidak benar, dikelolanya siapa sekarang? Kan sekarang terus berjalan. Sementara yang lama yang suruh ngurus lagi, sehingga sama aja kan. Karena soal kompetensi nggak bisa dikelola sehingga diserahkan kembali. Gitu ada dugaan begitu kan? Bagus dong pihak PKH itu bagus sekali gitu. Tapi pengawasannya saya kira harus diperbaiki. Kan hanya itu kritik kita. Tolong dong perbaiki MBG. Tolong Koperasi Merah Putih diperjelas. Kita tidak menolak. Itu pilihan politik orang yang menang pemilu. Tetapi pengawasan harus ketat dong.